Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 1905 1014141, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran mengenai macam-macam jaminan pada mata kuliah hukum jaminan. Kita masuk pada bagian pertama mengenai pinjam meminjam uang. Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai suatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam debitur dan yang meminjamkan kreditur yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang piutang dalam KUA Perdata dapat diidentikan dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu merupakan perjanjian pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam. Mengenai pinjam meminjam juga disebutkan dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman uang adalah bank, di mana pinjaman diberikan dalam bentuk kredit perbankan. Bank mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Aktivitas perbankan pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah funding, yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas, dan kedua, memberikan pinjaman ke masyarakat atau dikenal dengan istilah kredit atau lending. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup orang banyak. Semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada berbagai resiko usaha seperti resiko kredit, resiko investasi, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko penyewelengan, dan resiko fidusia. Kegiatan usaha bank salah satunya adalah menyalurkan kredit, yang mana secara etimologis kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere atau credo yang berarti kepercayaan. Yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pinjaman uang menyebabkan timbulnya hutang yang harus dibayar oleh debitur menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam suatu pinjaman atau persetujuan untuk membuka kredit. Kita masuk pada bagian kedua mengenai perjanjian gadai. Perjanjian gadai terjadi pada saat diserahkannya benda jaminan oleh nasabah kepada petugas di loket PT Pegadaian atau Persero. Kemudian akan ditaksir harga dari barang yang akan dijaminkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian. Lalu, petugas akan memberitahukan jumlah uang yang dapat diterima nasabah dengan memberikan secarcik kertas yang berisi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gadai yang disebut dengan SPK atau Surat Bukti Kredit. SPK merupakan bukti yang diberikan oleh PT Pegadaian atau Persero kepada nasabah yang memuat keterangan-keterangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Meskipun namanya adalah surat bukti kredit, namun di dalamnya juga berisi mengenai ketentuan pinjam meminjam uang antara nasabah dengan Pegadaian. Berikut keterangan benda yang dijadikan jaminan, besarnya bunga atau sewa modal, jatuh tempo pengembalian pinjaman, dan ketentuan-ketentuan standar yang telah ditentukan secara sepihak oleh PT Pegadaian atau Perseroan. Perjanjian gadai bukan merupakan perjanjian kredit, karena dalam perjanjian kredit, selain jaminan yang digunakan dalam pertimbangan pemberian besar kredit, ada hal penting yang juga harus diperhatikan, yaitu kemampuan nasabah dalam pengembalian uang pinjaman, serta kelayakan usaha yang dijalankan nasabah sehingga pihak kreditur, misalnya bank, mendapat jaminan pengembalian atas piutangnya. Sedangkan dalam perjanjian gadai, pihak Pegadaian tidak perlu mengetahui keadaan sosial ekonomi maupun kelayakan usaha yang dijalankan nasabahnya. Besar pinjaman uang yang dapat diberikan ke Pegadaian sepenuhnya tergantung pada benda jaminan yang diserahkan nasabah kepada PT Pegadaian atau Persero. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 11 ayat 4, Aturan Dasar Perusahaan atau ADP tahun 1990 menyatakan bahwa pada surat gadai mesti disebutkan sekurang-kurangnya keterangan ini, nama Pegadaian, nomor urut yang sama dengan nomor urut dalam buku gadai, bangsanya Pegadaian, dan keterangan secukup-cukupnya tentang orang ini, keterangan tentang barang yang digadaikan, taksiran dan uang pinjaman tentang tiap-tiap barang gadai sendiri-sendiri, hari waktu digadaikan, tarif uang ongkos dan tempo yang terlalu lama untuk menghitung ongkos lagi,
Tanggal waktu barang gadai boleh dijual jikalau belum ditebus. Jadi, surat bukti kredit tersebut antara lain memuat A. Nama perum pegadaian, B. Nomor barang jaminan, C. Tanggal batas atau jatuh tempo, D. Taksiran, E. Uang pinjaman, F. Golongan uang pinjaman, G. Keterangan barang jaminan, dan H. Tarif sewa modal atau pada bagian belakang. Tanda lain yang disyaratkan, misalnya cap terima bayar. Di samping itu, surat bukti kredit juga memuat tanda kepala cabang, tanda tangan nasabah atau yang dikuasakan, dan pernyataan nasabah serta hak-hak dan kewajiban nasabah. Kita masuk pada bagian selanjutnya mengenai perjanjian fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani. Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan atau pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan pinjamin. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor, maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita masuk pada bagian selanjutnya mengenai hak tanggungan. Pengaturan tentang hak tanggungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau Undang-Undang Hak Tanggungan. Hak tanggungan diartikan sebagai jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Hak tanggungan juga berkaitan erat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT, khususnya bagi yang ingin mencicil KPR. APHT memiliki fungsi utama yaitu untuk mengatur persyaratan dan ketentuan yang berhubungan dengan pemberian hak tanggungan dari debitur ke kreditur. Pemberian hak tanggungan ini juga berguna sebagai jaminan pelunasan utang pihak debitur kepada kreditur. Baiklah, demikian pembahasan mengenai macam-macam jaminan yang bisa saya sampaikan. Selebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Eko Nugroho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.